Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat datang di Menara Doa Segala Bangsa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pernah bergabung dengan kami. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan, supaya kita bisa melewati musim ini bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ivan. Untuk itu kepada hambanya Bapak Pendeta Ivan, saya persilakan. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di bagian yang terbaik. Kita rindu kita boleh dibekali dengan firman Tuhan. Karena kita berkata firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kegelapan sementara merajalela hari ini, kita butuh akan firman Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Jadi kita mau fokus kepada firman Tuhan, kita tundukkan hati kita satu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih, kebaikan, penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami boleh ada sampai hari ini pun anugerah yang indah yang berasal daripada Engkau. Bahkan kami boleh beribadah, menyembah kepada Engkau pada saat ini. Ini pun bagian daripada kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kerinduan kami pada pagi hari ini Bapa, bahwa setiap ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Pujian penyembahan kami itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, menyukakan akan Engkau Tuhan. Kami sadarkan keberadaan kami, kadangkala kami menyimpang daripada jalan-jalan-Mu, ampuni dosa, kesalahan pelanggaran kami, kuduskan, sucikan kami dengan firman-Mu, supaya kami berlayak menyatu dengan kebenaran-Mu, karena kami percaya di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kami butuh akan kebenaran-Mu Bapa, karena kebenaranlah yang memerdekakan kami. Kami menguasai setiap hati kami, menguasai akan tempat dimanapun kami ada pada saat ini. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, roh orang kuat, penguasa di udara, roh antikris yang coba masuk, mengganggu, mencuri. Kami bersepakat, kami tolak, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Engkau adalah guru besar kami. Engkau yang mengurapi dan mengajar kami pada pagi hari ini. Gemburkan setiap tanah hati kami, biar setiap benih firman yang ditaburkan itu akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat, dan buah-buah yang manis yang kami boleh hasilkan di dalam Engkau. Terima kasih, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Apapun yang sementara terjadi dalam hidup kita, kita mau tetap katakan Tuhan Yesus baik. Bahwa keadaan apapun yang terjadi hari-hari ini tidak dapat menggagalkan akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berjanji Dia akan bawa kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, maka COVID nggak akan mampu untuk menahan akan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita harus berjalan di jalan yang Tuhan mau. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan. Dan jalan yang Tuhan tunjukkan adalah firman Allah. Jadi kita mau berjalan dalam kehendak Tuhan, maka dunia dan keadaan yang terjadi tidak dapat menguasai akan setiap kehidupan kita. Kita harus berjalan di dalam kuasa Tuhan di masa-masa seperti ini. Jadi firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Mika 4, Mika pasal yang keempat, ayat 1 dan ayat yang kedua. Mika pasal yang keempat, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita boleh baca bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Tuhan kita Tuhan yang maha hadir. Biar kita mau fokus kepada Tuhan pada saat ini. Dunia tidak dapat menjadi jawaban dalam hidup kita, hanya Tuhan. Maka fokus kepada Tuhan. Mika pasal yang keempat, ayat 1 dan ayat yang kedua. Dengan perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai. Mika pasal yang keempat, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita boleh baca bersama-sama, 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran,
dan firman Tuhan dari Yerusalem. Puji nama Tuhan. Jadi di sini dikatakan Sion sebagai pusat kerajaan damai. Jadi hari-hari ini begitu banyak goncangan yang terjadi di sekeliling kita sampai rasanya begitu banyak orang yang kehilangan damai. Tetapi di sini ada janji pemulihan kepada Sion bahwa dikatakan Sion sebagai pusat kerajaan damai. Dan Tuhan sendiri adalah Raja Damai dan Dia telah bertahta di dalam setiap kehidupan kita. Maka harusnya melewati musim apapun pada hari-hari ini, kita harus punya yang namanya damai sejahtera. Karena Raja Damai itu ada dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Tuhan berkata bahwa adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Jadi ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang akan memelihara setiap hati dan pikiran kita di dalam Kristus, maka akan kita temukan ada damai sejahtera sukacita yang melampaui segala akal. Sekalipun kita melewati lembah kekelaman, kita nggak akan pernah takut karena kita punya Allah yang setia. Kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang luar biasa. Yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita bukan apa yang kita punya hari ini, tetapi yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Maka biarlah kita mau datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Masa-masa ini saya katakan bahwa masa-masa ini adalah masa-masa penampian, di mana gandum akan dipisahkan daripada lalang, di mana kambing akan dipisahkan daripada domba. Orang-orang yang suam-suam kuku di masa-masa sebelumnya pasti akan mengalami kemerosotan secara luar biasa. Tetapi orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Alkitab berkata akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang melintasi badai. Jadi masa-masa ini saya percaya bahwa kita anak-anak Tuhan yang melekat kepada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang akan semakin kuat. Bahwa apa yang terjadi hari ini adalah penggenapan daripada firman Allah. Jadi kita harus semakin percaya bahwa kita punya Allah yang berjanji setia. Kita nggak akan pernah takut dengan keadaan apapun karena kita punya Allah yang hebat. Jadi Sion adalah kita pribadi lepas pribadi. Kita adalah Sion, kota Allah yang hidup, menjadi pusat daripada kerajaan damai. Maka setiap orang yang datang di dalam kehidupan kita, yang berjumpa dengan kita, harusnya menemukan damai sejahtera lewat kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan Alkitab berkata akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Bukan lagi akan terjadi, tetapi kita ini ada di penghujung akan akhir zaman. Kita ada di hari-hari yang terakhir hari ini. Jadi kalau perkataan daripada Mika di sini dikatakan akan terjadi, kita ada di keadaan di mana sudah sementara terjadi karena kita sekali lagi ada di hari-hari yang terakhir. Dan Alkitab berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi di satu sisi kita sadar bahwa kita ada di hari-hari di mana datang masa yang sukar. Dan kita harus belajar menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Bukan hanya bisa melihat akan tanda-tanda alam, tetapi kita gereja Tuhan harus menjadi pribadi yang bisa melihat akan tanda-tanda zaman yang sementara terjadi pada hari-hari ini. Sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi beberapa hal. Sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi yang namanya peperangan, kerajaan akan melawan kerajaan, bangsa akan melawan bangsa. Akan terjadi penyesatan. Banyak orang akan datang membawa nama Tuhan. Dan hari ini kita tahu begitu banyak orang yang membawa nama Tuhan untuk kepentingan mereka secara pribadi. Pada akhirnya mereka menyesatkan begitu banyak orang. Dan pada hari-hari yang terakhir juga sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi gempa bumi, akan terjadi penyakit sampar, akan terjadi begitu banyak kengerian. Dan hari ini kita bisa melihat bahwa badai yang begitu sangat besar sementara meluluhlantakkan seluruh dunia. Di mana tempat kita berlindung, di mana tempat kita bernaung. Tetapi ada janji Tuhan yang begitu sangat luar biasa. Pada hari-hari yang terakhir, Alkitab berkata, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Jadi gunung rumah Tuhan adalah saudara dan saya. Karena kita adalah Sion, kota Allah yang hidup.
pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan mengatasi, Alkitab berkata, mengatasi gunung-gunung. Kalau begitu banyak persoalan seperti gunung-gunung yang menghalangi akan setiap perjalanan kehidupan kita untuk boleh kita menuju ke Yerusalem yang baru, tetapi Alkitab berkata di sini, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi. Jadi kita adalah gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak. Kita ada di tengah-tengah badai yang sama. Seluruh dunia ada di tengah badai yang sama. Seluruh dunia ada di tengah ombak yang sama hari ini. Tetapi yang membedakan kita dengan orang di luar sana, karena yang menegakkan kita adalah Allah Israel. Yang akan membuat kita tetap berdiri kokoh di tengah badai yang hebat hari ini adalah Tuhan. Karena Tuhanlah yang meneguhkan, Tuhanlah yang menopang akan setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa tanpa Tuhan, cepat atau lambat, kita akan mengalami kehancuran. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, di tengah badai yang begitu sangat luar biasa, kita akan keluar untuk menceritakan betapa hebat Allah yang kita sembah. Kita akan keluar untuk menceritakan betapa luar biasa dan perkasa Allah yang kita punya dalam hidup kita. Dan orang-orang akan berkata, saya mau punya Tuhan seperti Tuhan yang engkau miliki. Saya mau punya Bapa seperti Bapa yang engkau miliki dalam hidupmu. Dia adalah nahkoda yang kadang-kala tidak meneduhkan badainya, tetapi dia menyertai kita melewati akan badai itu. Sampai kita menjadi orang-orang yang benar-benar percaya. Sampai kita menjadi orang-orang yang benar-benar bergantung hanya kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita gerejanya. Menjadi gereja yang bukan lagi gereja kanak-kanak, tetapi gereja yang dewasa, yang panca inderanya terlatih. Yang tahu akan suara Tuhan, yang bisa melihat segala janji Tuhan, yang bisa melihat akan penyertaan Tuhan ketika pun melewati akan lembah kekelaman. Daud bilang, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita tidak takut bukan karena kita hebat. Kita tidak takut bukan karena kita kaya, kita kuat. Kita tidak takut karena kita punya Allah yang perkasa. Mazmur 121 dikatakan bahwa aku melayangkan mataku, dari manakah datangnya pertolongan. Pemazmur Daud berkata, pertolonganku datang dari Dia yang menjadikan langit dan bumi. Hari ini mungkin di tengah-tengah kondisi yang begitu sangat menghimpit kehidupan kita, kita mulai melayangkan mata kita. Dari manakah akan datang pertolongan dalam hidup kita? Mungkin hari ini pendapatan kita berkurang, ada usaha yang mengalami goncangan. Kita mulai melayangkan mata kita, siapa yang bisa tolong hidup kita? Tetapi kita belajar daripada pemazmur. Pemazmur berkata, pertolonganku datang dari Dia yang menjadikan langit dan bumi ini. Yang akan hadir menolong kita bukan manusia. Yang akan hadir menolong setiap kehidupan kita adalah Tuhan yang telah menebus kita, yang telah mati bagi kita, yang telah mendemonstrasikan cintanya bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Maka nggak usah kita takut dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam kitab Matius, di situ dikatakan, aku akan menyertai engkau sepanjang masa. Ada penyertaan Tuhan bukan sementara waktu, tetapi penyertaan Tuhan akan sepanjang masa di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita harus menaruh kepercayaan kita hanya kepada Dia. Jadi Alkitab berkata begitu sangat jelas, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Jadi kita bisa melihat bagaimana janji Tuhan bahwa kita adalah gunung rumah Tuhan yang akan mengatasi akan setiap gunung-gunung, mengatasi setiap persoalan-persoalan yang menghimpit setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka kita berkata di dalam Mazmur 87 ayat yang kelima, tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Jadi kita telah ditegakkan oleh Tuhan, maka kita nggak akan pernah goyah. Dan Alkitab berkata, tinggikanlah, Mazmur 57 ayat 5, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi bumi. Ada roh yang tidak terbatas dalam kehidupan kita, yang akan mengatasi segala sesuatu di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Kita ada di penghujung akan akhir zaman. Ada Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Coba saya rindu untuk kita boleh baca di dalam 2 Korintus
2 Korintus 3 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. 2 Korintus 3 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ayat yang ke-10, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Pelayanan roh yang Tuhan janji atasi. Nah, di sini kita berkata bahwa atau perjalanan yang disertai oleh kuat kuasa roh Tuhan, maka kita berkata jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu. Amin. Jadi roh Allah yang ada dalam kehidupan kita, roh Allah yang bertahta di Sion, di kota Allah yang hidup ini akan mengatasi segala sesuatu. Roh yang tidak terbatas akan mengatasi segala sesuatu yang terbatas. Pekerjaan COVID ada batasnya, tidak semua orang kena mati. Bahkan usia manusia terbatas, sakit penyakit ada batasnya, persoalan ada batasnya. Tetapi ada roh yang tidak terbatas, yang akan mengatasi segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Harus kita lakukan adalah menyerahkan segenap kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mengizinkan roh Tuhan menuntun akan setiap kehidupan kita. Karena hanya Tuhan, hanya firman Allah dan roh Allah yang akan mengantarkan, yang akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena hanya kedua sayap burung nasar yang akan membawa gereja Tuhan itu terbang melintasi badai. Dan 2 sayap burung nasar ini adalah kemuliaan yang akan mengatasi badai. 2 sayap burung nasar ini berbicara tentang firman dan urapan. Berbicara tentang firman dan Roh Kudus. Banyak orang kuat di firman tetapi tidak pernah bergaul karib dengan yang namanya Roh Kudus. Bahkan tidak sedikit yang tidak memiliki roh Tuhan dalam hidup mereka. Ada orang yang ngeroh banget tetapi tidak disertai dengan firman Allah. Makanya menjadi seperti dukun Kristen. Apa-apa Tuhan bilang, gak ada yang salah. Tetapi harus diuji dengan firman Allah. Karena firman Allah yang akan mengukur apakah itu kebenaran yang berasal dari Tuhan atau kebenaran secara pribadi. Banyak orang serampangan seperti petinju yang asal pukul. Tetapi kita harus menjadi hamba-hamba Tuhan yang bergerak dalam pekerjaan roh. Segala sesuatu harus diuji oleh firman Allah. Maka 2 sayap burung nasar ini tidak akan berjalan atau tidak terbang dengan pincang. Tetapi 2 sayap burung nasar ini bahkan akan membawa gereja Tuhan kepada kesempurnaan. Akan terluput dari segala sesuatu. Maka kita harus bertumbuh. Kita harus semakin kuat dari hari ke hari. Kita ada di dalam pekerjaan daripada roh Tuhan. Roh Tuhan bekerja begitu sangat luar biasa untuk mendemonstrasikan akan keperkasaan kuasa dan kasih Tuhan di penghujung akan akhir zaman ini. Sampai orang-orang akan melihat, sampai raja-raja akan melihat bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang hebat. Nggak usah kita lihat akan apa yang sementara terjadi, pandanglah akan Tuhan. Lihat saja Tuhan yang merancangkan perkara indah dalam hidup kita. Jadi jelas Alkitab berkata bahwa gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan Alkitab berkata selanjutnya, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tawa. Maka orang akan melihat dan orang akan rindu untuk datang kepada Tuhan yang kita punya dalam hidup kita. Tuhan tidak tinggal diam. Alkitab katakan di dalam Yesaya 62 ayat 1 dikatakan, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Orang boleh berdiam diri melihat keadaan kita hari ini. Orang boleh tinggal tenang melihat apa yang kita alami hari ini. Tetapi saya mau katakan, Tuhan bilang aku tidak tinggal diam. Tuhan bilang aku tidak tinggal tenang sampai kita benar-benar bercahaya. Sampai kita bisa menceritakan tentang Tuhan kita.
Nggak usah kita pusing kalau orang nggak peduli dengan hidup kita. Yang kita andalkan bukan manusia. Yang kita andalkan bukan materi. Karena harta dalam kehidupan kita adalah pribadi Tuhan. Jadi harta dalam kehidupan kita adalah pribadi, bukan materi. Harta di dalam kehidupan kita adalah urapan itu sendiri, pribadi daripada Tuhan sendiri. Pribadi yang pernah menyertai kita melewati begitu banyak musim dalam hidup kita. Ketika uang tidak dapat menolong kita, ada satu pribadi yang pernah berkata kepada kita, jangan takut, ada aku. Ketika uang tidak dapat menolong kita, ada satu pribadi yang berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Jadi harta dalam kehidupan kita adalah pribadi. Hari ini kekayaan tidak dapat menolong siapapun. Tetapi kita punya pribadi, pribadi Tuhan yang menjadi harta dalam kehidupan kita. Maka bangun keintiman dengan Tuhan sampai dunia bukan lagi hal yang kita inginkan. Bangun keintiman dengan Tuhan sampai kita seperti kayu penaga yang telah bersalut dengan emas murni. Disitulah Tuhan bertahta, disitulah Tuhan tinggal. Dan kita akan hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan Alkitab berkata di sini, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pengajaran yang murni hanya datang dari ruang maha kudusnya Tuhan. Pengajaran yang murni hanya datang mengalir dari gunung kudusnya Tuhan, bukan datang dari lembah-lembah yang tidak tentu arahnya. Tetapi pengajaran yang murni akan mengalir dari Sion, dari ruangan maha kudus. Kalau diukur dengan skema tabernakel, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dan pengajaran yang murni hanya mengalir daripada ruang maha kudusnya Tuhan. Halaman berbicara tentang tubuh, berbicara tentang makan, minum, pakai. Alkitab berkata itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jangan kamu khawatir, Tuhan bilang. Apa yang kamu makan, minum, pakai itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Bapa di sorga tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ruang kudus berbicara tentang jiwa. Nah, gereja Tuhan hari ini bertempur di ruang kudus. Antara mereka mau masuk sampai ruang maha kudus, atau mereka mundur ke halaman. Kalau mau masuk sampai ke ruang maha kudus, maka ada tabir, ada daging harus disobek di sana. Di sanalah hidup bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di ruang kudus ini bicara tentang jiwa, tentang kehendak, tentang hati, pikiran, perasaan. Banyak orang beribadah hanya berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan satu hubungan yang intim dengan Tuhan, bukan berdasarkan kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Tetapi orang-orang yang telah masuk di ruangan maha kudusnya Tuhan, saya percaya bahwa dunia bukan lagi mereka kejar, tetapi tentang kehendak Allah. Bagaimana menyenangkan akan hati Tuhan, apa yang harus dikerjakan di masa-masa yang sukar ini. Tidak lagi fokus kepada diri sendiri, tetapi fokus hanya kepada Dia. Hari ini kita bisa melihat bagaimana mimbar-mimbar menawarkan apa yang ditawarkan iblis ketika mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Dan banyak orang terjerumus di dalamnya. Banyak orang menjadi pribadi-pribadi yang haus akan dunia daripada haus akan Tuhan. Tetapi pengajaran-pengajaran yang murni yang berasal daripada ruang maha kudusnya Tuhan akan mengarahkan setiap kita hanya kepada kehendak Allah. Bahwa lebih daripada itu cuma bonus, pemeliharaan Tuhan hanya bonus dalam hidup kita. Maka Paulus berkata hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Keuntungan ketika kita mati di dalam Kristus. Keuntungan ketika kita benar-benar berjalan dalam kehendak Allah. Maka kita berkata dari Sion akan mengalir pengajaran-pengajaran yang murni. Dari ruang maha kudusnya Tuhan akan mengalir pengajaran-pengajaran yang murni. Karena di ruang maha kudusnya Tuhan, di sana ada tahta Allah yang hidup. Akan mengalir, akan air hidup itu. Dan akan menghidupkan akan setiap jiwa-jiwa yang mengalami kematian. Kita menjadi pribadi-pribadi yang ada di penghujung akan akhir zaman. Maka kita mau belajar untuk menjadi sumber air yang hidup.
Kadang kita menjadi sumber air yang hidup, tapi pipanya kotor. Jadi mengalir ke orang itu kena yang kotornya. Padahal Tuhan mau kita menjadi sumber air yang hidup, juga kita menjadi pipa yang benar-benar bersih. Tidak ada kepentingan-kepentingan kita secara pribadi di dalam pelayanan. Semua tentang Tuhan yang boleh memimpin akan setiap kehidupan kita. Jadi mari hari-hari ini kita mau naik sampai ke gunung kudusnya Tuhan, di mana daging kita dihancurkan, di mana kita akan melayani Tuhan dengan hati yang benar-benar hancur, di mana kita akan menangis bukan tentang lagi pergumulan kita. Kita akan menangis bukan lagi tentang persoalan yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita akan mulai menangisi akan jiwa-jiwa yang sementara berlari kepada kebinasaan pada hari ini. Pendoa terlalu biasa kalau cuma berdoa tentang berkat. Pendoa terlalu biasa kalau cuma berdoa tentang berkembangnya satu gereja. Pendoa terlalu biasa kalau cuma berdoa tentang pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi ketika air mata kita mulai tumpahkan buat orang-orang yang sementara berlari kepada kebinasaan, inilah yang Tuhan suka dalam hidup kita. Yang kita kejar yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak tawar-menawar pada hari-hari ini. Nggak ada lagi negosiasi apapun dengan Tuhan. Di Mazmur, di Matius 25, di situ dikatakan, pada waktu tengah malam ada suara yang berkata, mempelai datang, songsonglah dia. Apakah kita sementara dibangunkan, atau kita yang sementara berteriak, mempelai datang, bangun, bangun, songsonglah dia. Bangun, mandi, berdandan. Bersihkan setiap dirimu karena mempelai mau datang. Hei yang masih pakai daster, hei yang masih belum mandi, yang masih hidup dalam kekotoran, mandi, bersiap, persiapkan segala sesuatu karena mempelai datang. Kita yang sementara membangunkan atau kita yang sementara terlelap? Kita merasa bijak karena ada karunia-karunia dalam hidup kita? Kita merasa bijak karena kita melayani Tuhan? Jangan-jangan kita dalam kondisi suam-suam kuku yang dimuntahkan oleh Tuhan. Kita harus belajar menjadi orang-orang yang benar-benar terus terbangun, terus dalam keadaan terjaga. Karena berjaga-jaga pada hari-hari ini. Maka ketika saya katakan di awal terjadi pemisahan antara kambing dan domba hari ini, maka pengajaran Ruang Maha Kudus akan memisahkan kambing dan domba. Orang-orang yang mengejar pengajaran yang cuma memuaskan daging akan mental ketika mendengar pengajaran-pengajaran Ruang Maha Kudus. Karena pengajaran Ruang Maha Kudus akan membawa orang kepada pertobatan, akan membawa orang kepada perkenanan, akan menghancurkan setiap kedagingan. Tetapi pengajaran-pengajaran halaman cuma membawa orang mengejar perkara-perkara yang lahiriah, cuma mengejar perkara-perkara yang jasmani. Alkitab bilang, apa guna memiliki sisi dunia kalau harus kehilangan nyawa? Apa guna kita memiliki kekayaan yang luar biasa hari ini? Tapi pada akhirnya Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau pembuat kejahatan. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu air mata kita. Orang tua yang sementara bergumul dengan anak-anak datang kepada Tuhan. Naik ke atas gunung kudus Tuhan. Di sana Tuhan akan ajar. Di sana Tuhan akan memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Kita mau setia, kita mau bertahan sampai akhir. Kita akan bertarung sekalipun kita penuh dengan air mata. Maka janji Tuhan berkata, keturunan orang benar akan perkasa di muka bumi. Keturunan orang benar tidak akan meminta-minta roti. Hari ini ekonomi kita bergoncang. Kita berpikir bagaimana sekolah anak-anak kita. Bagaimana masa depan keluarga kita. Masa depan kita bukan ditentukan oleh apa yang kita lihat hari ini. Masa depan kita ditentukan oleh Tuhan. Yang berkata, rancanganku adalah damai sejahtera bagi kamu, bukan kecelakaan, untuk mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Naik ke atas gunung kudus Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, yang terakhir, Alkitab berkata di dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di situ dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung kudusnya Tuhan? Saya bacakan saja. Sebelum saya tutup, Mazmur 24 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu.
Jadi kita yang mau naik ke atas gunung kudusnya Tuhan, yang mau menerima pengajaran-pengajaran yang murni yang berasal daripada Tuhan, yang akan dilatih, yang akan dididik, yang akan ditempa, yang akan dibentuk oleh Tuhan. Alkitab berkata, di sini begitu sangat jelas Alkitab berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Apa yang kita kerjakan hari ini? Amin. Kita perbuat hari-hari ini. Apakah tangan kita memuliakan Tuhan hari ini? Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, pelayanan kita apakah melayani dengan tangan yang bersih? Kalau kita melayani dengan tangan yang bersih, apapun yang kita pegang akan menjadi bersih. Tapi seringkali orang melayani dengan tangan yang kotor, apapun yang mereka pegang menjadi kotor. Sementara kita melayani di tempat yang kudus, bukan di tempat yang kotor. Daerah pelayanan adalah daerah yang harus benar-benar steril dari yang namanya tangan yang kotor. Dan Alkitab berkata, yang bersih tangan, yang murni hatinya. Tuhan suka dengan kemurnian. Perhatikan setiap motivasimu pada hati. Jangan-jangan kita motivasi kita ketika kita melayani Tuhan hanya untuk berdagang dengan Tuhan. Kita mengembalikan persepuluhan, kita membantu pekerjaan Tuhan. Ternyata kita rindu supaya kita boleh mendapat berkat-berkat yang berlimpah. Itu sudah pasti kita akan terima. Tetapi bukan itu motivasinya. Motivasi kita harus benar. Bahwa jadi orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan karena kita mengasihi Tuhan. Maka goncangan datang kita nggak akan kepahitan. Masalah datang kita nggak akan kecewa. Diperlakukan tidak adil dalam pelayanan, kita nggak akan mundur dari Tuhan karena motivasi kita benar. Amin. Iman yang sejati bukan iman yang naik motor mendadak jadi mobil, rumah kontrakan mendadak punya rumah gedung yang tinggi, bukan. Iman yang sejati ketika kita tidak menerima, tetapi kita nggak mundur dari Tuhan sama sekali. Ketika tidak pindah, kita nggak mundur dari Tuhan sama sekali. Kita tetap bilang, Bapa Engkau baik. Kita tetap bilang, Bapa aku nggak akan mundur daripada Engkau. Maka Dia adalah Bapa yang baik, nggak akan tinggal diam dengan pergumulan kita. Sadrak, Mesak, Abednego bilang, sekalipun Allah kami tidak dapat menyelamatkan kami tidak akan menyembah patung Tuhan. Masuk di perapian dan di situ mereka diangkat, dipermuliakan oleh Tuhan sendiri. Jadi kita mau datang dengan kemurnian hati di dalam Tuhan untuk kita boleh naik ke atas gunung kudusnya Tuhan. Karena Alkitab berkata, dan tidak bersumpah palsu. Jaga setiap perkataan kita. Jangan dari mulut yang sama kita memberkati. Dari mulut yang sama ternyata kita menjadi orang-orang yang mematikan iman orang di sekitar kita. Perkataan akan menopang, perkataan hamba Tuhan akan menguatkan, perkataan hamba Tuhan akan memberikan kehidupan kepada setiap orang yang mendengar. Jadi mari hari-hari ini kita mau semakin giat. Sekali lagi saya katakan, masa-masa ini adalah masa-masa penantian bagi kita. Setiap tetes air mata kita ketika kita datang kepada Tuhan tidak pernah jatuh di lantai dengan sia-sia. Setiap tetes air mata kita ketika kita datang kepada Tuhan akan jatuh di dalam kirbatnya Tuhan. Maka ketika setiap tetes air mata kita itu jatuh di dalam kirbatnya Tuhan, maka Tuhan yang mengerti akan bahasa air mata kita, Tuhan yang tahu akan setiap pergumulan kehidupan kita, dan Dia akan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kita. Jadi mari kita sama-sama datang dengan kerendahan hati, kita akan berdoa. Kita satu di dalam doa. Kita tundukkan hati kita datang kepada Tuhan. Riala berai to destrata kaina mor layar mai to destraina mo. Erno lahi temate ken alai ramai to. Engkau Allah Maha Tahu. Manusia melihat rupa, tetapi Engkau menyelidiki setiap hati kami. Engkau tahu di kedalaman hati kami betapa begitu banyak pergumulan yang kami alami, begitu banyak kekhawatiran yang kami hadapi. Engkau tahu bahasa air mata kami. Orang tinggal diam melihat keadaan kami, orang tinggal tenang melihat apa yang kami alami. Tetapi Engkau Allah yang tidak pernah berdiam diri melihat setiap air mata kami. Engkau Allah yang tidak tinggal tenang ketika Engkau melihat anak-anak-Mu Bapa mengalami badai yang begitu sangat luar biasa.
Kami percaya sebagaimana Engkau mengulurkan tangan ketika murid-murid-Mu ada di Danau Galilea. Ketika Petrus tenggelam, Engkau yang mengulurkan tangan. Mungkin di antara kami hari-hari ini, sementara tenggelam, sementara dalam keadaan yang hancur, tetapi Engkau berkata, jangan takut, ini aku. Kami tidak takut, kami punya Allah yang hebat. Kami tidak takut, kami punya Allah yang luar biasa. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, bahwa kami adalah gunung rumah Tuhan. Kami adalah Sion, kota Allah yang hidup. Kami ada untuk mengatasi akan gunung-gunung masalah. Kami ada untuk menjadi berkat. Kami ada untuk menjadi terang. Karena kami adalah kota Allah yang hidup. Kota yang terletak di atas gunung, tidak dapat disembunyikan. Karena lewat kehidupan kami akan menceritakan siapa Allah yang kami sembah. Ernola haite maiten. Berbicara di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Kami rindu, kami diteguhkan oleh suara-Mu. Eilekhena maite, rehera maite, resokhaila balaitemu. Ardata kana laire mahaites, ailehera ko maite, naite rebaite desromai. Perhatikan, Roh Kudus berkata, akulah yang mengumpulkan setiap engkau pada pagi hari ini. Kalian adalah milik kepunyaan aku sendiri. Aku kenal engkau satu persatu. Sekalipun dunia tidak mengenal engkau, aku kenal engkau. Sekalipun dunia tidak melihat engkau, aku melihat akan engkau, kata Tuhan. Aku tahu air matamu, aku tahu pergumulan yang sementara engkau alami hari ini. Yang aku rindukan, serahkan segenap kehidupanmu ke dalam tanganku. Hirkaina morlai remaiten. Marilah semua datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dan kelegaan yang kuberikan kepada engkau tidak seperti apa yang dunia berikan kepada engkau. Aku katakan kepadamu, bersiaplah. Setiap engkau ada di penghujung akan akhir zaman. Persiapkanlah dirimu. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tidak ada tempat yang aman bagi engkau selain engkau tinggal menetap di dalam hadiratku. Selain engkau tinggal di dalam aku. Kenakaina morlai ramuren. Semakinlah engkau giat menjelang hari kedatanganku. Beritakanlah firmanku, baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah firmanku. Ne'era kalam, maka aku akan menyertai engkau sepanjang masa. Jangan engkau takut dengan kedahsyatan malam. Aku adalah Allah Immanuel yang menyertai akan engkau. Engkau aman karena ada aku yang tidak pernah meninggalkan akan engkau. Neesai di morlai rabai itu destrata kainamu. Aku adalah Allah yang setia, yang tidak meninggalkan akan engkau. Teruslah engkau datang merendahkan diri di hadapanku. Aku adalah pemilik kehidupanmu, dan aku yang menjadi jaminan atas hidupmu. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang tahu pergumulan kami, Engkau yang tahu air mata kami. Engkau tahu pergumulan kami di tengah keluarga kami. Engkau tahu pergumulan kami untuk anak-anak kami. Engkau tahu pergumulan kami di dalam pekerjaan kami. Engkau tahu pergumulan kami di tengah keluarga kami. Firman-Mu berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Maka kami datang mencari engkau Allah yang hidup. Dan engkau berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Sekalipun kelihatan masalah tanpa jalan keluar, tetapi engkau sanggup untuk membangkitkan kembali. Engkau sanggup untuk menghidupkan kembali segala sesuatu yang mati. Dan kami percaya kepada engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kasih tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan lihat saya tadi, ada orang yang berjalan di dalam satu tempat yang seperti tempat yang kelam, yang sangat gelap, tetapi ada terang Tuhan yang menaungi seperti itu, memagari akan orang ini. Jadi saya percaya bahwa sekalipun kita sementara melewati lembah kekelaman, melewati lembah air mata, nggak usah takut. Dia Allah yang tidak berubah. Dia pernah tolong kita 10-20 tahun lalu. Dia nggak berubah bagi kita. Kita setia. Tetapi kita mau setia sampai akhir kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.